Oke, kemarin di jam tutorial kita pakai kuliah online, kita udah membahas contoh yang ini ya. Nah, kemudian masih mengenai persamaan parameter. Jadi ingat persamaan parameter tuh menggambarnya dieliminasi T-nya, digambar kurvanya, kemudian dilihat T awal ada di mana, T akhir posisinya ada di mana, itu yang kita gambar. Jadi nggak seluruh kurva ya. Oke, beberapa istilah ini. Kalau saya punya persamaan parameter X-nya ini, Y-nya ini, dengan T di antara A dan B, kalau saya substitusikan T-nya sama dengan A, untuk menghitung X dan Y-nya, itu maka posisi ini adalah disebut titik awal. Kalau kita substitusikan T sama dengan B ke sini, didapat titiknya ini disebut titik akhir gitu ya. Bila titik awal dan titik akhirnya berimpit, kurvanya disebut tertutup. Contohnya di bawah ini, kurva ini. Awalnya di sini, jadi XA, YA-nya di sini. Kemudian gerak dia ke sana. Waktu dimasukkan titik T-nya sama dengan B, ketemu titik yang sama. Ini dikatakan tertutup gitu ya. Kalau ini enggak tertutup. Ini enggak tertutup. Kemudian kalau pernah motong, artinya balik ke posisi semula, motong posisi yang pernah dia lalui, ini kayak ini, atau yang ini aja, gitu, sampai sini, kemudian T-nya naik, kemudian gerak lagi, dia sampai sini lagi. Nah, ini dikatakan geraknya tidak sederhana, gitu ya. Ya, istilah aja jarang dipakai juga di soal. Nah, yang ini meskipun balik lagi, kalau hanya di ujung, dikatakannya masih sederhana. Tidak sederhana tuh kalau motong di tengah-tengah gitu ya. Kayak ini gerak sampai sini, lanjut sampai situ lagi. Nah, ini tidak sederhana. Kalau motongnya hanya di ujung-ujung, dia masih disebut sederhana. Yang ini tidak sederhana dan tertutup. Yang ini tidak sederhana, karena ini motong tadi, tapi enggak tertutup. Nah, ini sederhana dan terbuka gitu ya, tidak tertutup. Oke, enggak rasanya jarang sekali saya menemukan istilah ini di soal-soal, tapi ya harap diketahui aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini. Sikloid. Apa itu sikloid? Coba kita lihat. Saya mau lihatkan ini. Ini ada sebuah roda, bayangkan aja apa? Roda sepeda atau motor atau mobil. Sepeda. Kemudian sepeda ini menggelinding ke kanan. Ya. Dan saya akan ikuti titik ini nih. Titik yang tadinya di bawah. Jadi di ujung bannya gitu ya. Sebuah titik. Kalau dia menggelinding ke kanan, kira-kira titik ini gambarnya, coba saya kasih dua gambar. Titik yang tadi geraknya akan seperti itu, nanti ke kanan tentunya titiknya, atau akan seperti itu. Titik yang tadi di roda ini. Titik ini akan bergeraknya ngikuti pola gambar satu atau yang dua? Hah? Dua. Yakin? Langsung dia ke kanan gitu titiknya. Hah? Langsung ke kanan ya. Coba aja kita lihat ini. Saya gelindingkan. Tuh kurvanya. Langsung ke kanan. Tapi hati-hati. Bukan lingkaran ini ya. Ini bukan lingkaran. Ini namanya kurvanya sikloid. Jadi pinggiran lingkaran yang jejaknya kita ikuti. Itu sikloid. Bukan yang ini. Tapi yang ini.
Kalau yang ini tuh kalau kalau dulu orang belajar belajar nyetir mobil pakai kopling yang manual gitu. Ya koplingnya pencet, masuk gigi, koplingnya mau dilepas, kecepatan. Gitu kan mobilnya mundur dulu. Jadi bannya mundur dulu kayak ini posisinya. Kriak, terus mati gitu kan. Kalau sekarang mobil-mobil otomatis enak. Tapi saya nggak suka mobil otomatis. Enakan yang manual. Eh, Oke ya, begitu. Nah, kita sekarang akan menurunkan ini persamaannya apa? Gitu ya. Persamaan jejak si pinggiran roda tadi. Oke, kita lihat. Ini jalanin sekali lagi ini ya, gitu. Nah, gitu. Oke, saya tutup saja. Kita lihat di sini. Nah, roda berjari-jari A, ini jari-jarinya A, jari-jarinya A, menggelinding sepanjang sumbu X. Nah, titik P, ini titik P, ini di roda, di lingkaran yang biru ya, lingkaran toroda. Awalnya kalau dimundurin lagi ada di titik O ini ya, ada di pusat koordinat asalnya. Jadi ini asalnya rodanya seperti ini udah menggelinding sampai sini. Jadi saya sekarang ngitung sudut yang udah ditempuh berapa? Sudut yang udah ditempuh adalah dari mulai tegak sampai sini adalah sebesar ini, betul? Ya, kan ini P. P kalau dimundurin ke sini, berarti sudut yang ditempuh sebesar busur NP atau PN. Atau di sini disimbolkan sebesar sudut T. Nah, sekarang akan dirumuskan kurva merah ini sebagai fungsi parameter dari T. Kita lihat bahwa kurva merah ini X-nya berubah-ubah, Y-nya berubah-ubah. Jadi nanti X fungsi T, Y-nya fungsi T. Memang di gambar ini T-nya hanya kelihatan sebagai busur ini ya, sudut. Kalau di kurva merahnya hanya kelihatan X, Y-nya aja. Jadi X, jadi di sini X-nya jadi posisi titik P setiap saat itu XT, YT. T-nya sudut di sini bukan waktu. Nah, kita akan merumuskan koordinat titik P, jadi posisi titik P saat sudutnya sebesar T. Nanti T-nya ya berapa aja ya. Oke, kita lihat rumusannya. Saya akan hitung posisi X dari titik P. Berarti saya akan hitung OM, betul? Ya, posisi X itu si OM kan? Nah, ini OM itu sama dengan X dari titik P. Nah, sebelumnya dulu. Sebelumnya dulu. Kalau saya punya ini, apa ini namanya? Jurik gitu ya. Juring. Dengan sudutnya theta, jari-jarinya R, maka panjang ini berapa? Panjangnya berapa itu? Hah? Coba, kalau tetanya satu lingkaran penuh 2 pi. Busur S panjangnya berapa? Hah? Keliling lingkaran, kan? Betul? Dalam radian sudutnya. Kalau sudutnya sebesar pi, pi R. Kalau sudutnya sebesar theta, theta R. Jadi panjang busur ini adalah sudut kali jari-jari. Ya. Sudutnya dalam radian, jangan derajat. Oke. Jadi ini saya mau ngitung ini. Apa ini? ON. Mana ON? ON sama dengan panjang busur PN, betul? Karena dia menggelinding kan? Menggelinding si rodanya berputar sepanjang busur PN. Paham nggak?
Ini jarak tempuh ON sama dengan panjang busur PN. Kenapa? Kalau dilihat horizontal kan dia bergerak sejauh ON, rodanya berputar sejauh busur PN. Ya, busur PN. Nah, busur PN panjangnya berapa? Ya tadi, sudutnya kali jari-jarinya. Jadi AT. Jambul, paham nggak? Hah? Bener. Awan. Mana sih Awan? Paham nggak Awan? Lydia. Paham nggak ini? ON sama dengan panjang PN sama dengan AT ya. Oke, sekarang saya mau ngitungnya OM, si Om nih. OM berapa? Karena OM itu X-nya si titik P kan? Si P itu X-nya sama dengan OM. Nah, kita hitung OM pakai mutlak karena panjang ya. OM sama dengan ON dikurangi MN. Jelas ya? Nah, MN saya hitung. Saya tarik garis pertolongan ke sini. Kalau ini sudutnya T, ini sudutnya berapa ya? Hmm? Kalau ini tadi sudutnya T, ini tarik tegak lurus ke sana, maka sudutnya sama dengan T dikurangi pi per 2, betul? Ya, kan yang ini pi per 2 bawahnya. Yang sampai sini aja. Ini seluruhnya T. Oke, jadi ON tadi sama dengan AT. Ini tadi panjang busur. MN, MN itu adalah sama dengan, ini saya tulis aja apa, titik K gitu ya. MN ini sama dengan KC kan? Ya. MN sama KC. Ini jari-jarinya A, sudutnya T min pi per 2. Jadi ini berapa? Hah? Sama dengan A cos sudutnya kan? Min pi per 2. Oke? Kemudian dulu kalau sudut dikurangi kelipatan setengah pi, atau kalau mau pakai rumus cos ini, sin ini, dikurangi sin ini, cos ini, itu akan menjadi A sin T. Oke? Ini cos ini sama dengan sin T. Nah, jadilah ini. ON kurang MN sama dengan ini. Jadi, A-nya saya keluarkan jadi ini. Jadi dengan demikian, selama gerak di kurva yang merah, titik P itu posisi X-nya selalu ini. Gitu ya. Si Centil ini kenapa ketawa-ketawa sendiri lagi pacar? Ngirim WA ke pacar ya? Hah? Oke. Nah, WA-an aja nanti lain kali harus duduk di depan. Bukan di situ, di sini depannya. Oke? Paham ini? Lydia, paham nggak? Hah? Ah, dengan terpaksa. Wan, paham nggak, Wan? Oke. Y-nya, saya menghitung Y-nya. Y-nya itu adalah PM. Oh, atau di sini MP. MP sama aja ya. Y-nya sama MP sama dengan, aduh, sama dengan NR, mana NR? Oh ya, MP sama dengan NR. NR sendiri sama dengan, kenapa ke NR ya? Ya udah ikuti aja. NC ditambah CR ya. NC itu jari-jari A. NC itu A. CR mana? CR itu sama dengan KP. Sama dengan CR itu sama dengan KP. Kemudian sama dengan apa?
A sin T min pi per 2 gitu ya. Oke? Ngapain nih? Ya, ada apa, Bu? Saya lagi rapat, Bu. Ada perlu apa? Oke, oke. Yuk. Nah, begitu ya. Biasanya mah saya kalau kalau ada yang dijawab. Oke, ini kalau dihitung hasilnya adalah min ini ya, percaya aja min cos T. Nah, jadi saya punya kalau sebuah titik pada ujung ban atau lingkaran menggelinding, persamaannya posisi si titik P setiap saat adalah ini. Nggak usah dihafalin. Kalau keluar diberikan persamaannya. Ya, ngapalin ginian, aduh kayak bukan manusia aja. Ya, tapi ini namanya persamaan sikloid. Jadi bukan lingkaran ya. Lingkaran yang menggelinding tuh jejaknya bukan lingkaran. Jejak ujungnya. Nah, hebatnya apa sikloid itu? Sikloid ini rada ajaib, benda aneh ini. Kalau saya punya kurva yang bentuknya sikloid dibalik ini ya, sikloid dibalik. Kalau sampai sini T-nya berarti 2 pi ya. Kalau menggelinding, ini rodanya menggelinding sampai sini bawahnya si titik P ini menjadi sudah menggelinding satu lingkaran. Maka jarak tempuhnya berapa? Sama dengan keliling lingkaran. 2 pi kali A. 2 pi kali jari-jari. Oke, istimewanya gini. Kalau saya punya kurva sikloid yang dibalik, kemudian saya, oh salah ceritanya gini. Sorry, salah ceritanya. Gini, kalau saya punya sebuah benda di sini, anggap bendanya titik dengan massa tertentu, dan ini permukaan bumi. Kemudian dia mau dari sini pengen nyampe dari A sampai B. Dan hanya dipengaruhi gravitasi, nggak ada gesekan. Maka dia akan paling cepat kalau ini geraknya sepanjang lengkungan sikloid. Kalau pakai bidang datar, waktunya akan lebih lambat. Pakai lengkungan yang lain, dia akan lebih lambat. Jadi akan paling cepat sampai di bawah kalau kurvanya berbentuk sikloid. Kita nggak akan bahas buktinya ya, karena buktinya nanti menyangkut yang namanya persamaan integral. Jadi Y sama dengan sesuatu ditambah integralnya ada Y-nya lagi. Orang fisika pasti pada bisa. Orang fisika yang nggak bisa, udah aja jangan jadi orang fisika. Kerekam biar mereka dengar. Hal kedua yang ajaibnya lagi. Ini saya lihatkan di animasi ini. Ajaibnya lagi sikloid itu. Jadi itu ya waktunya paling cepat sampai di bawah. Ini kalau ada partikel di sini, ya bendanya anggap titik, dan ini kurvanya berbentuk sikloid yang dibalik. Kalau saya lepaskan, nggak tergantung mana yang lebih gemuk. Mau ini yang lebih gemuk boleh, yang ini juga boleh. Kalau dilepaskan, nah apa yang istimewa itu? Nyampe bawahnya bersamaan. Jadi kalau saya taruh di awal bendanya satu di sini yang hijau, yang biru taruhnya di sini udah deket bawah sekali, dilepas nyampe ke bawah ke minimumnya akan samaan. Nggak bergantung posisi. Ini semua dibuktikan di yang namanya kalkulus variasi gitu ya. Ada buktinya. Asal gesekannya nol, hanya gravitasi aja. Gitu. Nah, akibatnya
Maka kalau punya jam seperti ini, jam ini kan mahal nih, jam lingnong. Nah, ini kalau kurvanya sikloid, kalian mungkin nggak ngalami ya, jam yang lingnong, Hah? Jam lingnong, yang pakai bandul, Hah? Kayak Big Bandnya London lah gitu ya. Nah, itu dia kalau yang dulu manual diputar. Saya dulu waktu kecil masih punya tuh. Diputar, kan nanti kalau pernya udah gerak itu, pernya lama-lama udah kendor, mau habis putarannya, kan tadinya geraknya mungkin simpangannya besar waktu putarannya masih baru. Kalau putarannya udah mau sedikit, simpangannya kecil. Tapi jam itu nggak ngaco, tetap akurat asal kurvanya sikloid. Kenapa? Karena demikian. Nah, nyampe bawahnya, mau posisinya dimanapun, waktunya sama. Satu kali simpang itu. Meskipun, udah mau habis nih pernya, nyimpangnya kecil. Tapi waktunya tetap 1 detik. Asal bentuk kurvanya sikloid, jangan lingkaran. Tapi kalau sikloid berarti kan panjangnya ini bukan lingkaran, panjangnya harus beda-beda penghubungnya. Nah, jadi kalau jam ningnong itu supaya ininya mendekati sikloid, karena kenyataannya realnya lingkaran ya, haruslah panjang gitu. Supaya jalurnya mirip sikloid nanti persamaannya. Panjang. Jadi kalau jam-jam yang Swiss lama itu, yang jangkung-jangkung itu, makin tinggi, makin akurat, ya makin mahal. Gitu ya. Karena tadi jatuh dari sini sampai sini, yang hijau hanya dari sini sampai sini, sama-sama 1 detik. Gitu ya. Oke, itu keistimewaan sikloid. Lanjut lagi. Sudah. Ringan. Bab ini mah ringan tuh. Udah mau habis. Kemarin ini deret berapa minggu. Ini hanya kemarin separuh jam. Sekarang separuh jam. Udah mau habis. Kalau udah habis kita udahan aja. Hah? Ah, enak aja. Baru 30 menit. Udahan manggut-manggut lagi. Oke. Nah, kita akan mempelajari kalkulus dari fungsi parameter. Menyangkut tentunya turunan, limit, dan lain-lain ya. Oke. Misal X, Y adalah fungsi parameter. Mau sikloid, mau yang kemarin, elips, mau yang parabola, pokoknya ada persamaan parameter gini. Bila F aksen dan G aksennya ada, maka dy dx bisa kita hitung pakai rumus ini. Sebenarnya gini. Oh ya, kenapa tertarik dy dx ya? Karena sebenarnya kan kita nanti punyanya gerak kurva di bidang gitu ya. Gerak kurva ini X, ini Y. Katakan itu ya, T-nya kan nggak kelihatan. Tapi ini kan nggak bisa dinyatakan fungsi. X-nya sebagai fungsi T, Y-nya sama dengan fungsi T. Yang kita inginkan nanti pengen tahu kemiringan di sini. Atau kemiringan di sini. Nah itu kan dy dx. Dy dx-nya gimana ngitungnya? Nah itu pakai aturan seperti ini. Dy dx sama dengan dy dt. Kenapa dy dt? Karena adanya y fungsi t. Nggak bisa diturunin ke x y-nya. Kalau mau diturunin ke x harus lewat t dulu. Dikali dt dx. Dt dx kita nggak bisa ngitung. Yang bisa ngitung x fungsi t. Jadi dx dt yang bisa dihitung. Dx dt atau df dt sama aja ya. Jadi ini saya buat dy dt ini dikebawahkan dx dt itu ya, ngebalik. Nah, ini adalah dy dt, ini y-nya ini g aksen, dx dt ini yang x turunkan x f aksen. Gitu ya.
Sebenarnya kalau lupa ini, ingat aja ini dy dx nggak bisa langsung, turun dulu ke T. Supaya pas, ini supaya kecoret, kali dt dx. Ini nggak bisa ngitung, di ke bawah kan jadi dx dt. Oke, kita lihat ini ringan. Ringan sekali, jauh dengan uji banding, uji apa itu. Coba kita lihat. Saya buka aja, kalau perlu penjelasan detail baru saya tulis. Nah, kalau menghitung turunan 2, tentunya harus turunan 1 dulu. Turunan 1 dy dx, dy dt kali dt dx nya dikebawahkan jadi dibalik dx dt. Kita hitung dy dt ini jadi 4 cos t itu ya. Dx dt min 5 sin t gitu ya. Oke. Jadi ya min 4/5 kotangen t. Nah, sekarang baru saya tulis turunan 2-nya. D2y dx kuadrat dx2 ya harusnya. Itu tak lain adalah turunan 1 si dy dx diturunkan lagi terhadap x, betul? Dy dx diturunkan lagi terhadap x. Nah, kita lihat dy dx tadi ini nggak bisa diturunin ke x, kan dia fungsi t. Jadi, pakai pertolongan lagi. Si dy dx yang kenyataannya fungsi t, turunin dulu ke t. Gitu. Dt dx nggak bisa ngitung. Yang bisa ngitung dx dt. Kalau mau dt dx nanti harus pakai inverse. Susah. Jadi ganti lagi. Si dy dx turunin ke t dibagi dx dt. Paham polanya? Polanya paham? Kalau paham polanya, maka cocok jadi penjahit. Kan jahit itu perlu pola-pola. Belajar ke Ivan Gunawan. Oke, tinggal kita hitung. Dy dx tadi apa ini? Turunannya kotangen itu adalah min kosekan kuadrat ya. Jadi plus. Min kosekan kuadrat. Dibagi dx dt. Dx dt tadi ini min 5 sin t. Ya, kalau mau disederhanakan jadi apa? Kosekannya seper sin. Ini ada sin di sini. Jadi seper sin pangkat 3 ya. Angkanya dicocokkan. Paham nggak? Hei, si baju putih. Kenapa olahraga dulu di sini? Hah? Paham nggak? Beneran? Lanjut lagi. Kita lihat soal berikutnya. Jadi nurunin, mau turunan 3 juga bisa ya. Polanya gitu. Seperti tadi. Sekarang integralnya saya tulis juga. Integralnya. Loh kok jadi ini? Ganti. Oh, tadi pakai PDF-nya. Sekarang integralnya. Oke, ini kita lihat integralnya. Nah, coba kita lihat yang mau dihitung ini. Integralnya terhadap dx. Nggak boleh y-nya dianggap konstanta gitu ya. Nggak boleh ini. Oh, kan yang x aja yang diintegralkannya. Jadi y kuadratnya keluar aja gitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena y dengan x nggak saling bebas, saling terkait lewat ini. Bukan konstanta y-nya gitu ya. Kalau y-nya konstanta, betul keluar aja y-nya. Karena integralnya terhadap x. Oke, untuk itu maka kita biasanya bukan biasanya, semua di integral ini kita ganti semua terhadap dx
atau terhadap DY semua, atau terhadap DT. Nah, karena X-nya eksplisit fungsi dari T, Y-nya juga eksplisit fungsi dari T, ini kita ubah semua dalam T. Jadi, integral 13 XY kuadrat dx akan saya ubah. X-nya ganti 2T min 1. Y-nya T kuadrat ditambah 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini tapi nggak boleh dx, harus dalam dt. Cari hubungan dx dengan dt. X-nya kan diketahui 2T min 1. Maka dx sama dengan 2 dt. Paham? Kayak substitusi biasa, tapi ini mah udah dikasih gitu. Jadi ininya 2 dt gitu ya. Kemudian batasnya. Kalau ini dx, berarti interval kita dari 1 sampai 3 di sumbu x. Karena sekarang dalam dt, ya saya harus tahu di t ini jadi berapa. 3 jadi berapa? Lewat hubungan ini lagi tadi. T-nya sama dengan, T-nya yang diketahui X ya. X-nya sama dengan 1, itu T-nya menjadi berapa? Hah? Bingung ah? 1 sama dengan 2T min 1 itu ya. T-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 3. 3 sama dengan 2T min 1. T-nya berapa? 2 ya. Jadi nulisnya jangan di sini. Nanti kalau yang ngoreksi bingung. Jadi ini sama dengan integral dari 1 sampai 2. Tadi apa? 2T min 1 kali T kuadrat ditambah 2 pangkat 2. 2 dt. Nah, ini kuadratkan kalikan satu per satu hanya polinom. Ini apa? 2T pangkat 3 ditambah males ngitung dt itu ya. Oke, hitung sendiri sisanya. Gampang ya? Dibanding apa? Uji banding limit gitu yang udah lupa. Uji jumlah terbatas apa itu gitu. Nah, ini gampang ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Lanjut lagi. Nah, oke. Wah, ada gambar ya. Ya, biarlah gambarnya jelek. Hitung luas daerah di atas sumbu X. Sikloidnya kita gambar sembarangan aja. Tapi positif negatifnya penting. Ya, tuh kalau udah nggak gambar nggak bisa nih. Tangannya udah tremor. Mau gempa bumi. Nah, waktu T-nya 0 ada di mana dia? 0, 1. T-nya 0 ada di? Betul 0 ya X-nya. Y-nya? Oh, 0,0. Oh, sikloid. Sikloid yang standar berarti. Gitu ya. Sikloid. Sikloid. Ini nanti kalau, ya udah. Hitung luas daerah di atas sumbu X dan di bawah lengkungan sikloid. Ini lengkap. T itu tadi kan sudut yang ditempuhnya. Ini 2pi gitu ya. Nah, tapi saya mau menggambarnya bukan ini, sorry, salah, mundur. Saya mau gambarnya X dan Y kan. Kalau T-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, betul? Ya, masukkan ke sini. Kalau T-nya sama dengan 2pi, X-nya berapa? Hah? Masukin ke sini X-nya berapa? Kalau T-nya 2pi? 2pi ya. Y-nya? Hah?
0, masukin ke sini. Cos 2pi kan 1. 1 min 1. Jadi ini X-nya juga dari 0 sampai 2pi ya. Jadi 2pi ini bukan yang ini, tapi hasil yang ini. Ya. Kebetulan sama-sama 2pi. Nah, kita lihat luas sama dengan yang kita ketahui adalah kalau ini integralnya, kalau yang merah itu Y sama dengan fungsi X, maka integral luasnya sama dengan nih, langsung aja ya nggak pakai partisi, 0 sampai X ini ya. Saya kasih warna hijau aja ini si X-nya nih. Yang ini 2pi ini. Sampai yang hijau ya. Bukan 2pi yang ini, bukan yang T. Dari apa? Fx dx, betul? Ya. Paham nggak? Mau persamaan parameter ataupun bukan, kalau ada Y fungsi X dan nilainya positif, luas tuh ini, betul? Nah, tapi kita kan nggak punya Y fungsi X ini apa? Punyanya persamaan parameter. Jadi saya tulis lagi 0,2pi apa ini? Y dx, betul? Ini Y-nya fungsi X. Jadi ubah ke T. Ubah ke T. Saya tak di soal diketahui X-nya sama dengan apa tadi? T min sin T. Maka dx-nya sama dengan 1 min cos T dt. Itu mau diubah ke T. Y-nya ini nanti tinggal masukkan. Sehingga ini menjadi nanti batasnya nanti lah belakangan. Batasnya belakangan. Y-nya tadi apa? Ngintip lagi lupa. 1 min cos T. Nggak bisa ditulisin. Gitu? dx-nya 1 min cos T dt. Ya. Batas T-nya berapa? Kebetulan pas tadi. Kalau T0, kalau X-nya 0, T-nya juga 0. Kalau X-nya 2pi, T-nya juga 2pi. Kebetulan pas ya. Jadi ini sama dengan 0, 2pi. Tapi ini 2pi punya si T ya. Ini punya T. Ini juga 0-nya 0T. Bukan nyalin dari sini. Tapi X-nya 0, dicari T-nya berapa. 0 juga. X-nya 2pi, T-nya kebetulan 2pi juga karena hubungan ini. Udah, ini kan gampang. Sama dengan tinggal teknik integrasi aja. 1 min 2 cos T min cos kuadrat T. Cos kuadratnya diubah jadi setengah ditambah setengah sin 2T. Integralkan. Pangkat genap ya. Pangkat genap udah di teknik pengintegralannya. Begitulah ceritanya bab persamaan parameter. Ada pertanyaan? Nggak ada.